Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Adeniti Diwirya, NPM 230 12734, Prodi Perbankan Syariah. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani, yaitu berupa tugas presentase video dengan dosen pengampu Bapak Dr. Salman Nasution, MA. Adapun tema yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu training, orientasi, motivasi, dan integrasi. Baiklah, saya akan menjelaskan training terlebih dahulu. Training adalah suatu kegiatan pelatihan yang dirancangkan untuk meningkatkan kinerja para pekerja dalam sebuah pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Training berlangsung dalam 2-3 hari hingga 2-3 bulan. Training dilakukan secara sistematis berdasarkan prosedur yang sudah terbukti berhasil dengan menggunakan metode yang sudah baku dan sesuai serta dijalankan secara sungguh-sungguh dan teratur. Training berkaitan dengan pekerjaan yang ditangani. Dalam arti luas, training mempunyai tujuan dalam 6 hal, yaitu yang pertama, mendapatkan pengetahuan baru yang belum dimiliki. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan yang sudah dikuasai. Yang ketiga, mendorong para pekerja agar mau terus belajar. Yang keempat, mengembangkan pribadi para pekerja. Yang kelima, meningkatkan efektivitas lembaga, dan yang keenam, memberi motivasi kepada pekerja agar mau terus untuk berkembang. Dalam kegiatan training, pelaksanaannya atau yang melatih untuk peningkatan kinerja disebut dengan instruktur. Dan dalam kegiatan training yang dilatih atau agar ingin mengembangkan kemampuan yaitu disebut dengan trainer. Training yang baik yaitu dapat mengubah sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan menjadi lebih baik karena diakibatkan oleh interaksi antara para peserta dan kegiatan training. Trainer memiliki tanggung jawab yaitu yang pertama, mengumpulkan dan mengolah data para peserta training, kebutuhan training. Yang kedua, merancang dan mengembangkan program training yang sesuai. Yang ketiga, merancang dan mengembangkan penyampaian training dalam program yang meliputi metode, strategi, dan tekniknya. Yang keempat, melaksanakan training. Yang kelima, mengevaluasi training yang sudah dilakukan. Yang keenam, mengadministrasi program training yang sudah dilakukan, yaitu materi, sistem evaluasi, dan pembiayaannya. Dan yang ketujuh, menyusun rencana follow up dan pelaksanaan. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah sebuah program yang dirancang oleh perusahaan untuk dapat membantu penyesuaian pada tempat kerja. Orientasi biasanya dikenal sebagai perkenalan lingkungan baru dan kedudukan mereka dalam lingkungan tersebut. Program orientasi menyangkut hal-hal umum dan hal-hal khusus. Yang menyangkut hal-hal umum biasanya diberikan kepada Departemen Sumber Daya Manusia dan mengenai hal-hal khusus diberikan oleh supervisor. Orientasi dibedakan menjadi dua, yang pertama orientasi organisasi, dan yang kedua orientasi unit kerja. Orientasi organisasi adalah yang memberitahukan kepada para karyawan atau anggota mengenai tujuan, filosofi, riwayat, prosedur, dan pengembangan organisasi, serta pengaturan organisasi. Dan orientasi unit kerja adalah kegiatan pengakraban antara karyawan-karyawan dan penggajian dan lain-lainnya. Menurut Goldhardt,
orientasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada instrumentali, yang kedua ada solidaristik, dan yang ketiga ada burokratik. Instrumentali adalah keadaan di mana karyawan menjadikan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Nah, instrumentali terbagi menjadi 2, yaitu short term instrumentali dan long term instrumentali. Short term instrumentali adalah keadaan di mana karyawan menjadikan pekerjaan utama itu untuk bekerja di tempat lain. Dan yang kedua ada long term instrumentali, yaitu suatu keadaan di mana karyawan menjadikan pekerjaan itu sebagai pekerjaan utama. Yang kedua ada solidaristik. Solidaristik adalah keadaan di mana karyawan memandang setiap pekerjaan bukan secara sederhana, namun sebagai aspek untuk memenuhi kebutuhan dan pendapatannya. Dan yang terakhir ada burokratik, yaitu keadaan di mana karyawan menginginkan sebuah pekerjaan karena perusahaan itu sendiri menyediakannya, seperti fasilitas ruang kerja, transportasi, dan peralatan yang canggih serta modern. Ketiga adalah motivasi. Malayu Hasibuan mengatakan bahwa motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan seseorang mau bekerja sama, mau bekerja secara efektif, dan mau bekerja secara terintegrasi dengan segala daya upaya untuk menciptakan kepuasan dalam pekerjaan tersebut. Sebagai suatu dorongan upaya untuk mengarahkan daya dan potensi karyawan agar mau bekerja sama, mau bekerja secara efektif, dan berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Motivasi tidak datang begitu saja, namun terdapat proses yang membentuknya menjadi sebuah motivasi. Menurut Malayu Hasibuan, proses dari terbentuknya motivasi yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada mengetahui kepentingan, yang ketiga komunikasi yang efektif, yang keempat integrasi yang efektif, dan yang kelima yaitu fasilitas. Griffin dan Ebert berargumen bahwa motivasi adalah bagian dari pengarahan, fungsi manajemen pengarahan atau directing. Seorang manajer harus mengetahui perubahan sikap perilaku karyawannya dan mengetahui apa alasannya. Oleh sebab itu, bisa menggerakkan motivasi karyawan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Salah satu tujuan yang hendak dicapai di perusahaan adalah sebuah pencapaian kinerja yang positif. Dan yang terakhir ada integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang artinya kesempurnaan atau keserasian atau keutuhan. Integrasi sosial muncul karena dari berbagai macam pola masyarakat kehidupan yang disatukan dan menyebabkan menjadi pola kehidupan integrasi sosial masyarakat yang memiliki keserasian yang unik. Dalam konteks ini, integritas adalah keutuhan yang dimiliki dari kualitas kejujuran dan konsistensi karakter. Dengan hal ini, orang mengetahui bahwa orang yang memiliki integritas tinggi adalah sejauh mana mereka bertindak. Integrasi memiliki dua pengertian. Yang pertama, pengendalian dari penyimpangan sistem sosial dalam suatu sistem sosial tertentu, dan yang kedua, membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu. Jadi, pengintegrasian adalah suatu kegiatan menyatu padukan antara keinginan karyawan dan keinginan perusahaan agar terwujudnya kepuasan dan keinginan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Jadi, terima kasih apabila ada kesalahan dan dalam pengucapan atas penjelasan yang saya lakukan tadi. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun.
Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.